Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uci. Nah, pada kesempatan kali ini kegiatan kita akan melakukan proses penanaman tanaman pisang Cavendish. Ya, kebetulan ini salah satu area lahan saya yang kita lakukan peremajaan atau proses penanaman ulang. Kebetulan ini tanaman pisang sebelumnya usianya sudah lebih dari 5 tahun. Maka ini kita lakukan proses peremajaan. Dari varietas sebelumnya adalah pisang barangan, dan ini kita ganti varietasnya dengan menggunakan dengan menanam bibit dari pisang Cavendish varietas Grand Line. Nah, ini sahabat tani, ini kita sudah siapkan media tanamnya. Ya, kemudian ini juga bibitnya yang kita gunakan, bibit yang berasal dari polybag. Ini seperti ini, sudah cukup besar. Kemudian lubang tanamnya juga sudah kita siapkan dan sudah kita sterilkan, dan semuanya hari ini siap untuk kita lakukan proses penanaman. Ayo, bagaimana proses penanamannya, seperti apa? Nah, sahabat tani semua, dalam proses penanaman ini yang pertama adalah persiapan lahan. Nah, untuk lahan ini kita buat gundukan tanahnya ini dengan lebar 2,5 meter. Kemudian lubang tanamnya kita buat diameternya 50 cm dan kedalamannya 50 cm. Kemudian jarak tanamnya ini kita gunakan 2,5 meter kali 3 meter. 2,5 meter itu jarak pohon dalam satu baris, dan 3 meter jarak antar baris. Kemudian untuk paritnya kita buat lebarnya 50 cm, ya, bisa dibuat antara 40 sampai 50 ya. Kemudian untuk berikutnya ini persiapan penanaman. Dalam proses penanaman ini sudah kita siapkan bibit, lubang tanam, dan media tanamnya. Kemudian untuk bibitnya kita menggunakan bibit yang kita semai selama 2 bulan di media polybag, ini varietas Grand Line. Kemudian lubang tanamnya sudah kita sterilkan, dan media tanam yang kita gunakan ini adalah kombinasi antara tanah humus yang kita ambil di lantai rumpun bambu dan ditambah dengan pupuk kompos serta arang sekam dengan perbandingan 1:1:1. Kenapa kita menggunakan tanah humus yang kita ambil di lantai rumpun bambu? Karena di bawah rumpun bambu ini kaya dengan mikroorganisme, trichoderma, mycorrhiza, dan juga zat antibiotik yang namanya kun bambu. Termasuk juga kaya dengan kandungan unsur hara. Makanya tanahnya kita pindahkan untuk kita jadikan media tanam untuk tanaman pisang kita. Kemudian untuk berikutnya, dalam proses penanaman ini, karena ini bibit yang kita gunakan bibit dari media polybag, maka polybagnya harus kita lepas terlebih dahulu, dan kita pastikan posisi bonggol dari bibit ini harus berada pada kedalaman minimal 40 cm. Ya, jangan terlalu dalam, juga jangan terlalu dangkal. Kalau terlalu dalam dia akan cepat membusuk, pertumbuhannya akan lambat. Kalau terlalu dangkal, pada saat nanti pohon pisangnya sudah besar, bonggolnya cenderung berada di permukaan. Maka harus minimal 40 cm sampai 50 cm. Nah, ini untuk bibit yang kita masukin, tentu kita harus pastikan dalam kondisi berada di tengah lubang tanam, ya, kemudian dalam kondisi tegak lurus. Nah, ini kalau kita tanam bibit dari media polybag, sahabat tani. Nah, berikutnya ini kita lihat bagaimana bibit semuanya sudah kita siapkan dan sudah kita masukkan ke dalam lubang tanam. Nah, seperti ini kondisinya, sehingga nanti media tanam yang akan kita masukkan ke dalam lubang tanam ini cukup kita tutup 2 cm di atas bekas media polybag tadi. Jadi jangan terlalu tinggi, ya, sehingga nanti media tanam ini pada bagian lubang tanam tidak kita tutup full, ya, masih ada sisa antara lebih kurang 15 cm. Nah, baru nanti bagian samping lubang tanam ini nanti kita buat parit kecil ke sampingnya yang mengarah ke parit utama. Jadi kalau di musim penghujan seperti ini, biar tidak tergenang air lubang tanamnya. Nah, ini seperti ini, sahabat tani. Ini dilihat. Untuk langkah berikutnya tinggal kita masukin media tanam ke dalam lubang tanam. Nah, sahabat tani semua, dalam memasukkan media tanam ke dalam lubang tanam, sekali lagi saya tekankan di sini, jadi kita hanya menutup lubang tanam ini maksimum 2 cm di atas tanah bekas media polybag tadi, ya, supaya tadi perakaran daripada tanaman pisang ini pertumbuhannya akan lebih cepat karena lebih mudah mendapatkan oksigen. Kemudian ini kita padatkan secukupnya saja, sehingga keluarnya perakaran baru nanti akan lebih mudah menembus daripada media tanam yang kita buat ini. Nah, ini sahabat tani. Nah, kemudian ini kita tutupnya, ini masih ada piringannya lebih kurang 15 cm, jadi tidak ditutup full. Nah, tujuannya tadi sudah kita bahas.
sudah kita bahas. Nah, kemudian ini nanti tinggal kita buat parit kecil ya dari lubang tanam ke parit utama, sehingga kalau diguyur air hujan yang deras itu airnya tidak akan tergenang di area daripada lubang tanam ini. Nah, ini sahabat tani kenapa harus kita lakukan seperti ini, sehingga nanti berikutnya setelah pisangnya usia 1,5 bulan baru lubang tanam ini kita tutup full. Nah, seperti ini yang biasa saya lakukan sahabat tani, sehingga pertumbuhannya nanti akan lebih bagus. Nah, inilah hasilnya sahabat tani. Ini setelah bibit pisang sudah kita masukin ke lubang tanam dan juga media tanamnya. Kemudian itu nampak di samping ya ada parit kecil yang keluar mengarah ke parit utama ya, untuk mencegah tadi agar tidak mudah tergenang air pada area daripada lubang tanam ini. Nah, sahabat tani, kenapa hal ini kita lakukan seperti ini? Ini untuk mengatasi persoalan yang sering menimpa petani pisang ya, karena lebih mudah terserang penyakit kalau tanah yang kita gunakan itu tanah yang kita ambil di area situ. Nah, maka ini tujuan kita lakukan hal seperti ini, satu, agar pertumbuhan tanaman pisang ini akan lebih cepat, kemudian pertumbuhannya akan lebih optimal, serta produk buah yang dihasilkan pun juga nanti akan lebih maksimal, baik dari segi kualitasnya, kuantitasnya, ditandai dengan tandannya yang lebih panjang, kemudian jumlah sisir dalam satu tandan akan lebih banyak, serta besar dan panjang buah dalam satu sisir pun akan lebih optimal. Dan yang paling penting lagi satu hal sahabat tani, bagaimana tanaman pisang kita ini mampu bertahan dari berbagai macam serangan hama penyakit, sehingga sekali tanam dia akan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, sahabat tani semua, cara atau pola tanam seperti ini bisa saya katakan inilah praktek terbaik yang pernah saya lakukan setelah kita coba berbagai macam cara ya. Ini tujuannya untuk menjawab berbagai macam masalah-masalah, termasuk juga untuk menjawab berbagai macam harapan-harapan kita dalam budidaya tanaman pisang. Nah, ini alasannya kenapa kita lakukan seperti ini sahabat tani. Kemudian berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus melakukan pemupukan rutin. Dan sebelum kita lakukan pemupukan rutin, pastikan pH tanahnya berada pada skala level 6,5 sampai 7,0 agar pupuk yang kita berikan akan mampu diserap oleh perakaran tanaman. Yang kedua, lakukan penyiraman rutin terutama di musim kemarau. Kemudian penyepraian secara rutin, kemudian melakukan pemangkasan mulai dari penjarangan anakan pisang, kemudian melepas pelepah daun yang sudah mengering, kemudian pengurangan pada daun pisang, serta selalu menjaga kebersihan atau sanitasi kebun. Dan satu lagi, agar kita bisa memastikan proses fotosintesis bisa berjalan secara optimal. Oke sahabat tani semua, saya rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan supportnya, dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu getah dan sukses selalu untuk kita semua.